Ini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana Pak kalau misalnya seorang pernah bertobat di dukun, berobat di dukun, ya oke. Berobat di dukun, awalnya sembuh. Tetapi setelah itu orang itu sakit tambah parah. Dan di situ apakah dia terikat dengan perjanjian dengan setan-setan? Ya, begini saudara. Semua yang dilakukan oleh setan, iblis, entah itu langsung dengan dia ataukah melalui perantaraan dukun, semuanya itu semu adanya. Semu itu tidak asli, bayang-bayang. Ya. Tidak benaran, tidak benar-benar. Jadi kalau ada orang berobat ke dukun, maka itu adalah semuanya semu, tidak sungguh-sungguh. Kalau dia berobat dan sembuh, berarti juga sembuhnya juga hanya kamuflase. Orang yang disembuhkan oleh dukun, dengan kekuatan dukun, dengan kekuatan setan, dia adalah sembuh kamuflase. Artinya, dalam kesempatan mendatang, ada kemungkinan besar orang-orang tadi akan jatuh sakit dan lebih parah. Dan yang berikutnya, orang-orang tadi telah mengikatkan dirinya dengan kekuatan demonis. Itu artinya bahwa di dalam kehidupannya, dia telah mengikatkan jiwanya dengan iblis. Orang-orang yang seperti ini akan mengalami penderitaan seumur hidupnya. Kenapa? Karena iblis dengan leluasa masuk dan mengobok-obok kehidupannya. Seorang kalau sudah diobok-obok kehidupannya oleh iblis, dia akan mengalami kekacauan dan kehancuran. Ya. Alkitab mengatakan itu dengan jelas, ya. Ya, mari kita lihat di Matius pasal yang ke-12. Ayat yang ke-45. Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-45. Mulai dari ayat 43 ya. Apabila roh jahat, Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi perhatikan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, ketika seseorang membiarkan dirinya terikat oleh kuasa gelap, diikat oleh kuasa gelap, maka iblis dan roh-roh jahat itu dengan mudahnya masuk dalam kehidupannya, bahkan membawa teman-temannya yang lain. Dan keadaan orang itu dikatakan lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Jadi kalau ada orang menyelesaikan masalahnya ke dukun, maka keadaannya akan lebih buruk daripada keadaan yang semula. Ada satu hal yang menarik lagi berkaitan dengan dukun-mendukun ini. Nah, ketika seseorang tanpa ia sadari atau dengan sadar, dia pernah satu kali pergi ke dukun, satu kali saja, atau pernah dibawa ke dukun oleh orang tuanya di masa dia masih kecil, atau pernah diminumkan sesuatu, didoakan, dijampi-jampi, pernah dikasih gelang atau kalung jimat oleh dukun,
maka orang tersebut secara sadar atau tidak sadar telah terikat dengan kuasa gelap. Dan itu berarti bahwa selama hidupnya, walaupun nanti dia ternyata masuk ke sekolah teologi, tetapi urusan dengan dukun ini belum diselesaikan di hadapan Tuhan, maka iblis dengan mudahnya keluar masuk di dalam diri orang itu, sekalipun dia sekarang seorang mahasiswa teologi. Itu artinya, setiap keterikatan dengan kuasa kegelapan harus dipatahkan, disangkali dalam doa pelepasan dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang pernah sadar tidak sadar berhubungan dengan kuasa kegelapan dan belum dilepaskan, itu berarti masih ada lubang di dalam hidupnya di mana iblis dan malaikat-malaikatnya akan dengan gampang keluar masuk di dalam hidupnya, dan keadaan orang ini akan jauh lebih buruk dari keadaannya daripada keadaannya semula. Lalu kemudian saya ulangi lagi satu pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah malaikat tidak ada kuasa untuk melawan iblis? Kalau dibilang kuasa, tentu malaikat jauh lebih berkuasa daripada iblis. Apalagi melawan iblis, ya. Kenapa? Karena malaikat Allah ini, makhluk yang diciptakan Allah, kalau mereka melawan iblis, mereka tidak melawan dalam kekuatannya sendiri. Nah, ini harus diingat. Kenapa? Karena Allah berpihak padanya. Itu berarti malaikat, walaupun bukan penghulu malaikat, kalau dia diperintahkan melawan iblis, maka dia memiliki kekuatan super. Kekuatan Allah ada di belakang dia. Karena Allah Yahweh, dia akan berpihak kepada malaikat. Nah, kemudian yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu di dalam Yudas pasal yang ke-1 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Di sini yang memiliki peranan adalah penghulu malaikat. Ini adalah tingkatan malaikat tertinggi dan yang bernama Mikael. Ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis. Seperti apa pertengkarannya? Kita tidak tahu, apakah hanya pertengkaran mulut, apakah sampai harus ditantang iblis untuk gontok-gontokan, tetapi yang menjadi pemicu pertengkaran ini adalah tentang mayat Musa. Dan apa yang dipertentangkan, apa yang diperebutkan berkaitan dengan mayat Musa, apakah itu berkaitan dengan tubuhnya, mayatnya, tempat kuburannya, ataukah mereka berdebat mayat Musa itu mati atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi di sini bukan berarti kalau malaikat Mikael, penghulu malaikat Mikael ini dikatakan tidak berani menghakimi iblis, itu bukan berarti bahwa Mikael tidak kuat, takut kalah, tidak. Kalaupun dia berperang, dia pasti menang karena Allah ada di pihaknya. Dan siapa yang dapat mengalahkan Allah? Alkitab mengatakan, kalau roh Allah ada di dalam diri kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Tidak ada satu pun roh yang ada di dunia ini yang sanggup melawan kita. Kalau roh Allah ada di dalam kita. Itu kita manusia. Dan ini posisinya penghulu malaikat. Bukan berarti dia tidak kuat. Dia merasa nanti dia kalah. Tidak. Di sini, dalam setiap tindakannya, penghulu malaikat Mikael tetap berpatokan pada perintah Allah. Jika Allah tidak mengizinkan,
Jika Allah tidak memerintahkan, maka dia patuh pada perintah Allah. Sekalipun iblis menggoda dia untuk mengajak berkelahi, duel, siapa yang lebih hebat. Sama-sama dulunya penghulu malaikat Allah. Lucifer dulunya penghulu malaikat Allah, sekarang Mikael penghulu malaikat Allah. Dan diajak berduel untuk adu kekuatan. Mikael bukan karena takut, bukan karena dia lemah, tapi dia taat pada perintah Allah. Dan Mikael berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Dan ini luar biasa ya. Ini menunjukkan satu kerendahan hati dan ketaatan total. Jadi kalau taat sama Tuhan, setia sama Tuhan itu harus totalitas. Mikael menunjukkan ketotalitasannya dalam taat kepada Tuhan. Ya, kemudian yang berikutnya ada lagi pertanyaan. Pak, mengapa Tuhan Yesus memakai kawanan babi untuk mengusir setan atau legion dari tubuh seorang yang kerasukan setan? Mari kita perbaiki dulu pertanyaannya ya sebelum saya jawab. Di sini dikatakan Tuhan Yesus memakai kawanan babi. Ini bukan Tuhan Yesus, ini bukan maunya Tuhan Yesus ya. Ini maunya orang yang kerasukan, maunya legion itu. Nah itu perhatikan, jadi legion itu selalu pengennya tawar-menawar sama Tuhan. Saya khawatir ketika legion diusir dari surga, jangan-jangan malaikat itu juga tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh buang kami ke bumi gitu ya. Jadi kalau malaikat dibuang ke bumi, ada kemungkinan permintaannya iblis, bukan atas inisiatif Allah. Jadi di sini Allah tidak dapat disalahkan kalau kemudian iblis menjadi ular dan menggoda Hawa, lalu kemudian Hawa jatuh dalam dosa. Ya memang itu sudah tawaran iblis supaya dia dibuang di mana ada manusia. Ya, tapi itu masih spekulasi ya. Nah, sekarang kita bicara yang tidak spekulasi. Ya, ini bicara soal ketika Tuhan Yesus Kristus mengusir legion yang merasuki dua orang yang kerasukan roh legion yang ada di Gadara atau Gerasa. Ketika malaikat-malaikat jahat legion ini akan diusir oleh Tuhan Yesus, lalu legion ini minta, menawar, jangan cuman diusir, kalau bisa aku tetap merasuki, tapi yang aku rasuki adalah babi-babi itu. Ditawar, minta, memohon kepada Tuhan. Coba perhatiin. Iblis ini, walaupun dia jahat, dia juga berdoa kepada Tuhan. Ya Pak ya? Iya. 2 kali peristiwa memohon ini terjadi. Yang pertama, dalam peristiwa Ayub, iblis minta izin supaya dia dikasih izin untuk menggocoh Ayub. Yang kedua, iblis juga yang memohon, berdoa, meminta supaya dia bisa masuk ke babi-babi. Nah, pertanyaannya, 2 kali iblis berdoa kepada Tuhan, jawabannya apa? Jawabannya iya. Luar biasa ya. Orang Kristen berdoa jawabannya ditolak, tidak. Iblis berdoa dijawab iya. Pernah enggak kamu kamu pernah berdoa merasa bahwa doamu ditolak Tuhan? Tuhan menjawab tidak. Kalau kamu pernah merasa kamu berdoa dan dijawab tidak, ini iblis 2 kali berdoa kepada Tuhan dijawab iya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, ya. Mengapa Tuhan Yesus memakai kenapa kemudian babi-babi ini menjadi objek penderita? Ya, bukan kemauan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan memang mengizinkan. Tetapi usulan pertamanya bukan datang dari Tuhan.
inisiatif bukan datang dari Tuhan. Inisiatif datang dari legion. Izinkan kami masuk kepada babi-babi itu. Dan Tuhan mengiyakan, ya, menjawab permintaan itu dengan jawaban iya. Lalu legion itu memasuki babi-babi dan fakta mengatakan bahwa babi-babi itu ribuan babi-babi itu terjun bebas dari bukit dan masuk ke dalam air danau, tenggelam habis. Nah, pertanyaannya, apa dampaknya? Kita tahu dalam menjawab dampak ada beberapa fakta yang harus kita perhatikan dari tindakan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus itu adalah manusia sejati 100%, tetapi dia juga Allah sejati 100%. Itu berarti di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dia memiliki kemampuan yang maha tahu. Jadi Tuhan Yesus itu maha tahu. Kenapa? Karena dalam Kolose 2 ayat 13, segala kepenuhan kealahan berdiam di dalam tubuh jasmani Yesus. Nah, dalam hakikatnya sebagai Allah 100%, Tuhan Yesus tahu apa akibat dari semua yang dia lakukan, termasuk mengizinkan seluruh malaikat jahat Lucifer itu masuk ke dalam babi-babi. Yang pertama, beberapa penafsir mengatakan bahwa itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus setuju pada hukum Taurat. Dan hukum Taurat mengatakan apa? Bahwa babi itu adalah makanan haram. Jadi ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa dengan tindakan itu Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa tetap Tuhan Yesus berpihak pada hukum Taurat. Yang kedua, ingin menunjukkan kepada orang-orang di Gadara bahwa memelihara babi itu adalah satu pekerjaan yang bisa saja menghalangi Injil atau keyakinan Yahudi untuk bisa mencapai atau sampai kepada orang-orang yang ada di Gadara. Jadi ada banyak sisi edukasi yang Tuhan ingin nyatakan melalui tindakan mengiyakan legion meminta untuk merasuki babi-babi itu. Dan ini beberapa penafsir yang kemudian saya tuangkan dalam satu jawaban. Apakah orang-orang yang memiliki babi itu mengalami kerugian? Pasti. Ya, pasti. Apakah Tuhan Yesus tidak memperhitungkan bahwa orang yang rugi itu kemudian nanti menjadi marah kepada Tuhan? Sudah diperhitungkan. Lalu, kira-kira apa yang menjadi kebijakan Tuhan untuk tetap membiarkan sebagian orang rugi karena babi-babinya mati? Nah, ini yang kita tidak tahu. Karena Alkitab tidak memberi jawabannya. Kalaupun kita saya berusaha untuk menjawab, jawaban itu hanyalah jawaban yang bersifat spekulasi. Karena Alkitab tidak memberikan data akurat yang membahas tentang mengapa atau atas alasan apa Tuhan Yesus Kristus membenarkan sikapnya mengiyakan permintaan dari para iblis itu. Ada pertanyaan, sampai batas manakah kuasa iblis itu atas dunia? Seperti kita tahu bahwa Ayub pada masa ia dijamah oleh iblis, namun ada batas-batasnya yang tidak boleh iblis itu lakukan. Apakah sama seperti pada Ayub dan juga sampai sekarang? Ya. Berkaitan dengan batas kekuasaan iblis. Sebenarnya iblis ini tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Kalau dikatakan iblis, dunia ini dikuasai oleh iblis, yaitu hanya dikuasai, tetapi tidak dimiliki. Dunia ini dan segala isinya adalah milik Allah.
Karena semuanya diciptakan oleh Allah dan berada di dalam pengawasan Allah, berada di dalam pengaturan Allah. Sekarang kita lihat bumi ini berputar dari timur ke barat, itu ada di dalam pengaturan Allah. Allah yang mengatur, Allah yang menentukan matahari terbit dari timur. Kalau iblis yang menguasai dunia ini, maka iblis bisa ubah, matahari akan muncul dari barat. Tapi selama ini kita tetap melihat matahari muncul dari timur. Itu berarti bahwa segala sesuatu yang ada di bumi, di dunia ini, ada di dalam kepengawasan Allah, kepemilikan Allah, dan pengaturan Allah. Lalu bagaimana dengan pernyataan bahwa dunia ini dianggap sebagai milik iblis? Karena dikatakan beberapa kali di dalam Alkitab, dunia yang gelap ini dipenuhi oleh kekuatan iblis. Iya, memang dipenuhi oleh kekuatan iblis, tetapi bukan dikuasai dan kemudian menjadi milik iblis. Tidak sama sekali. Yang Alkitab tunjukkan bahwa di mana-mana ada setan. Di sebelah kirimu ada setan, di sebelah kananmu ada setan. Makanya kemudian ada guru sekolah minggu ciptakan lagu kedondong. Dong 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 kedondong. Ada iblis di bawah kolong. Ya, setan pun ada di bawah kolong. Jadi keberadaan setan ada di mana-mana. Ya, dia ada di mana-mana. Tetapi dia tidak menjadi pemilik di mana dia berada. Dia di kolong, kolong bukan milik dia. Dia ada di rumah hantu, dia ada di sana, tetapi dia tidak memiliki rumah hantu itu. Semua yang ada itu adalah milik Allah. Begitu ya. Jadi sekali lagi, keberadaan iblis yang ada di mana-mana dan kemudian dalam pengaruhnya yang jahat mempengaruhi, seolah-olah di mana iblis itu berada, disitulah dia menguasai keadaan. Jadi di seluruh bumi ini ada iblis, dia menguasai keadaan bumi ini, sampai-sampai orang tidak berkutik lagi pada godaan iblis. Dan banyak orang jatuh di dalam dosa oleh karena pencobaan dan godaan iblis. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik lagi. Pak, apa betul ada rumah hantu? Gitu ya. Apa betul ada rumah hantu? Apakah ada rumah kosong yang diisi setan? Akhirnya jadi rumah hantu? Saya bilang tidak ada satu rumah pun yang menjadi rumah hantu. Kalau ada rumah hantu, berarti setan yang ada di sana bodoh. Kenapa? Karena coba sekarang mari kita lihat eksistensi setan, iblis. Iblis itu tugas utamanya apa coba? Tugas utama iblis apa? 1, melawan Allah. 2, merusak tatanan ciptaan Allah. Yang ketiga, membuat manusia ini berdosa dan menjauhi Allah. Betul ya? Jadi kalau tujuan utamanya itu menggoda manusia, ya, tujuan iblis, tujuan setan menggoda manusia. Sekarang pertanyaan saya, di rumah hantu ada manusia enggak? Di rumah hantu ada manusia enggak? Kalau di rumah hantu enggak ada manusia, ngapain iblis di situ? Siapa yang dia goda? Ya kalau iblis tinggal di rumah kosong,
Berarti itu namanya iblis pengangguran. Bukankah tugasnya mencari manusia? Harusnya dia di tempat yang ramai banyak manusianya. Loh Pak, tapi buktinya Pak, di rumah kosong itu ada setannya. Nah, begini ceritanya. Ketika ada orang percaya bahwa rumah itu didiami setan, maka keadaan itu dipakai oleh setan. Jadi ketika ada orang ke sana, maka setan itu pergi ke sana juga di saat orang itu di situ. Kemudian dia berakting seolah-olah dia tinggal di situ. Nanti orangnya pergi, iblisnya juga ikut pergi. Nggak tinggal di situ. Makanya Alkitab mengatakan apa? Iblis itu bapa segala pendusta. Dia kalau tipu-tipu luar biasa dia. Kita misalnya kita pergi ke belakang sana. Di lokasi STT kan ada yang di pojok sana dekat parkir motor mobil dulu itu. Ya. Lalu kemudian Anda berpikiran di sana banyak setan gitu ya. Lalu bulu kuduk Anda berdiri semua, Anda pergi ke sana memang ketemu setan. Setelah ketemu setan, terus Anda bilang, tuh kan benar ada setan di situ. Enggak ada. Setan lihat kamu takut, pada saat kamu di sana, kamu ditakut-takuti. Akhirnya yakinlah kamu bahwa di situ ada setan. Gitu. Loh, iya ya. Nah, jadi sekarang mengerti ya. Makanya banyak orang tua bilang kan, ya tapi kita nggak perlu percaya apa kata orang tua ya. Tapi rada-rada ada benernya nasihat-nasihat orang tua itu. Kalau kamu takut semakin ditakutin gitu katanya kan nasihat orang tua. Ya ada benarnya juga. Karena memang faktanya cara iblis menipu kita seperti itu. Lalu apakah iblis atau setan adalah pribadi atau hanyalah berupa kekuatan atau personifikasi dari kejahatan? Pribadi ya. Iblis itu pribadi, ya betul pribadi. Tapi wujudnya, nah ini eksistensinya. Kalau pribadi, apakah iblis itu berpribadi? Iya, iblis berpribadi. Tapi eksistensinya bukan dalam bentuk daging. Seperti kita manusia, eksistensi kita apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Lalu eksistensinya iblis apa? Roh. Nah, mungkin ada jiwa. Ya, jiwa dan roh, tapi tidak ada tubuh. Tapi dia adalah pribadi. Iblis itu berpribadi. Kenapa? Dia punya perasaan. Dia punya kemauan. Ya, iblis juga punya keinginan. Iblis juga bisa marah. Iblis bisa berpikir. Nah, semua data-data ini menunjukkan bahwa iblis itu berpribadi. Ya. Jadi dia bukanlah satu ide atau satu konsep jahat, bukan. Iblis itu bukan ide, iblis itu bukan konsep. Tetapi iblis itu adalah pribadi. Ya, pribadi yang berpikir, yang punya perasaan, yang punya kehendak. Bahkan iblis itu juga punya kehendak bebas. Lalu ada yang bertanya, berarti setan itu ada berdasarkan pemikiran atau permintaan manusia, Pak? Kalau berbicara soal keberadaan setan, setan itu bukan berarti setan itu ada pada saat kita berpikir, bukan. Bukan itu maksudnya. Jadi, sebelum kita berpikir pun sudah ada setan. Saat kita berpikir, sudah ada setan. Setelah selesai kita berpikir, tetap juga sudah ada setan. Perhatikan bahwa iblis, setan adalah makhluk roh yang tidak bisa mati. Jadi eksistensinya ada.
eksistensinya ada. Tetapi kalau yang dimaksudkan itu tentang rumah hantu, kalau kita tidak berpikir bahwa di rumah itu ada hantunya, iblis tetap ada. Cuman dia tidak seperti keyakinan orang kalau itu rumah hantu. Kan di mana-mana ada iblis. Pokoknya di mana ada manusia, di situ pasti ada iblis. Bukan tujuannya untuk apa? Untuk yang baik. Tapi kehadiran iblis mendekati manusia dengan tujuan supaya manusia menjauhi Allah dan berbuat dosa. Nah, ketika manusia itu kemudian yakin bahwa di suatu tempat yang sepi hadir iblis, nah di situ kemudian disettinglah oleh iblis, dibuatlah satu skenario oleh iblis, seolah-olah memang ke daerah itu, wilayah itu, rumah itu, seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita yakini. Akhirnya muncullah satu penilaian bahwa memang di daerah itu, di rumah itu, memang ada banyak setannya. Tujuannya apa? Ya tujuannya pada akhirnya kita mengakui keberadaan setan. Mengakui keberadaan setan, mengakui kekuatan setan, dan akhirnya mengandalkan kekuatan setan untuk menyelesaikan masalah. Dan itu yang akhirnya membuat manusia berdosa, dan kemudian manusia itu jatuh dalam dosa dan menjauhi Tuhan. Ya, jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya beri jawabannya.